Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya adalah calon kandidat PJS dan Menkasmen nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin dengan NIT 1641086, jurusan Nautika, beragama Islam. Pengalaman berorganisasi saya selama di PP Makassar yaitu Pedangpora, dan jabatan terakhir saya yaitu Danton semester 1 dan Danki semester 7. Pengalaman perala saya perala di dua perusahaan dan dua kapal. Yang pertama yaitu di MV Surf Alamanda, perusahaan Bourbon, dan kedua PT Amas Samudra Jaya dengan nama kapal MTB Ocean. Visi dan misi saya yaitu visi saya membangkitkan karakter taruna, dan misi saya untuk mewujudkan visi saya itu menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan pekerti yang menjadi sumber kearifan dalam bertindak, memberikan pengarahan, pengawasan, penetapan disiplin, menggambarkan hubungan antara senior dan junior untuk mencapai hal-hal yang positif dan menguntungkan antara senior dan junior. Dan yang terakhir yaitu mengusahakan mengurangi sistem pemajakan dan kekerasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih dari Taruna Jamaluddin. Jadi sudah memberikan pemaparan terkait dengan profilnya. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu yang hadir di rapat penilaian pemilihan Danmen ini. Kami persilakan. Ini dari Prodi Teknika. Silakan Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh unit PKT tentang karakter taruna Pak Kapten Zainal. Ada satu kata pasti dan ini tidak bisa digugat untuk diri Anda. Bagaimana kata pasti dan tidak bisa digugat itu sering kita dengarkan banyak orang yang jujur tapi tidak bertanggung jawab. Dan banyak orang yang bertanggung jawab tapi tidak jujur. Ini menurut Anda bagaimana caranya mengimplementasikan kata-kata ini? Karena ini Anda nanti kalau insya Allah terpilih menjadi beban di pundak Anda dalam mengendalikan teman seangkatan atau adik letting Anda. Mohon penjelasan. Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, dari yang saya tangkap dari soal yang Bapak berikan adalah, kalau dari diri saya sendiri, Pak, saya akan tetap bersikap jujur, Pak. Karena saya rasa untuk pemimpin itu harus mempunyai sifat yang jujur, Pak, untuk bisa dipercaya dengan anak buahnya, Pak. Baik, kalau hanya jujur saja belum tuntas permasalahan ini. Karena Anda pasti ditantang lagi yang tadi saya sampaikan, banyak orang jujur tapi tidak bertanggung jawab. Dan banyak orang bertanggung jawab tapi tidak jujur. Jika Anda diperhadapkan dengan satu masalah, ya di sisi yang jujur dan di sisi yang bertanggung jawab, ini yang belum Anda jelaskan di sisi jujurnya seperti apa, di sisi tanggung jawabnya seperti apa, dan tidak mampu dari sisi jujur dan tidak mampu dari sisi tanggung jawab. Terima kasih. Mohon izin, Pak, untuk mengulangi jawaban saya, Pak. Menurut saya itu tergantung untuk biasa kita dihadapi dengan masalah, Pak. Yang biasa kita di situ harus dituntut bersikap jujur atau
tidak bertanggung jawab dan bertanggung jawab atau tidak jujur, Pak. Menurut saya itu harus dikembalikan lagi kepada persoalan tersebut, Pak. Lebih memberatkan atau menguntungkan kita mengambil keputusan yang di mana, Pak. Kita harus bersikap jujur atau tidak bertanggung jawab, atau kita harus bertanggung jawab dan bersikap jujur, Pak. Oke, atau kita anu dulu semua ya? Apa satu-satu? Satu saja ya. Oke, terima kasih dari Sebaiknya Prodi Pak Teknik. PKT, Siap. sebaiknya semuanya dulu supaya sekaligus nanti tinggal. Karena kalau pertanyaan yang sama nanti ditujukan kepada orang yang sama satu-satu itu waktunya bisa lama. Jadi kalau bagusnya semua mempresentasikan, nanti setelah itu kita mana yang kita mau yakini untuk kita bertanya, ya kita bisa pilih. Kalau yang kira-kira kita sudah rasa pas dari penjelasannya kan nggak perlu kita bertanya. Jadi waktunya bisa lebih cepat. Terima kasih. Oke, Visi saya yaitu terwujudnya akademis taruna-taruni yang andal dan sikap profesional taruna-taruni yang berkualitas tinggi. Adapun misi-misi yang harus saya jalankan untuk mewujudkan visi saya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas belajar mandiri taruna-taruni. Yang kedua, mempertahankan kualitas kegiatan ekskul dan organisasi di kampus. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan, kerapian, lingkungan, dan penampilan berpakaian taruna-taruni. Yang keempat, terakhir, menjaga keharmonisan antar taruna-taruni. Demikian, terima kasih, selamat siang. Yang tadi terima kasih Taruna Yuspa. Selanjutnya kami persilakan kepada Taruna Muhammad Ghazali untuk memaparkan profilnya dan visi misinya. Silakan. Siap, mau izin Pak. Izin Pak, izin Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya taruna atas nama Muhammad Ghazali Habib Rani, asal Makassar, Sulawesi Selatan, jurusan Nautika, angkatan 37. Pengalaman berorganisasi, Dewan Kesejahteraan Masjid, kedua scuba driver, jabatan terakhir, pertama seksi agama Islam Muda semester 2, seksi humas madya semester 3 dan 4, dan jabatan terakhir seksi humas dewasa semester 7. Pengalaman berlayar, nama perusahaan PT Topas Maritim, manajemen. Nama kapal, saya berlayar di 2 kapal. Kapal pertama MT Gandini yang sekarang menjadi FSO Gandini, dan kapal kedua MT Gas Natuna. Selanjutnya visi dan misi saya. Visi saya itu mempersiapkan diri menjadi contoh yang mandiri, kreatif, berkualitas, dan berakhlak mulia untuk menjunjung tinggi martabat kampus dan memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat maupun negara. Misi saya yang pertama itu memupuk keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan sikap sopan santun ketika berbicara dan berperilaku. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dan tegas antara sesama taruna, senior maupun junior. Keempat, menyusun dan melaksanakan sistem kerja yang produktif dan inovatif. Yang kelima, yaitu mengoptimalkan permasalahan atau keluhan antara sesama senior maupun junior. Sekian pemaparan biodata dan visi misi dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Taruna Muhammad Ghazali. Selanjutnya kami persilakan ke Taruna Firdaus Irianto. Silakan Taruna. Ya, Pak, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada di sini saya akan memaparkan biodata saya dan visi misi saya sebagai calon kandidat dan Menkasmen, Pak. Perkenalkan, nama saya Firdaus Buka, jurusan Teknika NIT 1642051, tempat tanggal lahir Timika 15 Juli 1997, perusahaan praktek PT Amas Samudra Jaya, organisasi anggota tim Pedangpora, jabatan terakhir seksi agama semester 2 semester 3, wakil komandan batalion dewasa semester 7. Visi saya mewujudkan resimen Korps Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang kreatif, inovatif, transparan, serta berkarakter kuat. Misi menjalinkan hubungan komunikasi yang baik dan efisien antara dalam maupun bangkat yang resimen periode sebelumnya. Terima kasih, demikianlah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih dari Taruna Firdaus. Yang terakhir kami akan mendengarkan profil dan visi-visi dari kandidat Taruna Muhammad Naufal. Kami persilakan. Mohon izin Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mohon izin, saya ingin memperkenalkan biodata saya. Saya Taruna semester 8 atas nama Muhammad Naufal, NIT 16
kasih. Lebih tentang cara mengambil sikap bijaksana guna menghindari tindakan yang bersifat intervensi dan intimidasi. Mengevaluasi dan melanjutkan program kerja resimen sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Demikian visi dan misi saya. Oke, dengan berakhirnya pemaparan dari kandidat Taruna Muhammad Naufal, selanjutnya kami beri kesempatan kepada forum mungkin dari Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan salah satu kandidat yang dipilih. Nanti kita arahkan pada Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Kapus PKP. Mungkin yang pertama, mereka ini kan baru visi misi saja yang mereka paparkan. Belum ada program-program kerja yang akan mereka laksanakan apabila terpilih sebagai Komandan Resimen Taruna. Nah, untuk Taruna Jamaluddin, Yuspa, Ghazali, Firdaus, dan Muhammad Naufal, saya belum mendapatkan taruna yang betul-betul kelihatan yang serius, bukan serius, yang kelihatan garangnya untuk hari ini. Harusnya kan pada saat mempresentasikan visi misi, itu sama kalau kayak kita kampanye itu, bagaimana meyakinkan pendengar bahwa visi misi saya ini sangat kuat sekali. Nah, kalau yang pemilihan resimen yang sebelumnya, itu memang kelihatan persis kayak calon presiden mereka itu, pada saat kampanye itu. Nah, saya menginginkan kelimanya ini untuk dari saya adalah mempresentasikan karena tidak ada tadi program kerja yang akan mereka lakukan, yang mereka sampaikan. Nah, sehubungan dengan tahun lalu dan tahun ini masih berjalan pandemi COVID-19, kira-kira strategi atau program-program apa yang kalian akan laksanakan jika kalian terpilih sebagai Komandan Resimen Taruna periode Maret 2021 sampai dengan September 2001, sehubungan dengan bagaimana memotivasi adik-adik taruna yang semester 2, 4, dan 7 dan juga teman-teman kalian di semester 8. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hal-hal apa yang harus kalian programkan untuk bisa kalian itu bisa akrab dengan seluruh taruna yang akan kalian pimpin, sekalipun kalian saat ini mungkin sangat sulit sekali untuk bisa tatap muka atau satu dormitori saat ini, karena bagaimanapun tahun ini sangat-sangat kecil sekali kemungkinan untuk kalian bisa ketemu dari semester 2, semester 4, 7, dan 8. Nah, mohon kelimanya untuk memberikan program-program kerjanya seperti apa, kemudian pada saat sekarang ini di masa COVID-19, apa yang paling pas kalian lakukan sehubungan dengan kepemimpinan kalian satu semester ke depan. Nah, demikian dari saya, terima kasih. Oke, Ibu Kode 3. Jadi ini yang pertanyaan setiap calon kandidat memaparkan program kerjanya. Siap. Oke, apa yang disampaikan pertanyaan dari Ibu Kode 3, kami berikan kesempatan setiap calon kandidat ya. Kami mulai dari Muhammad Naufal. Untuk Muhammad Naufal bisa menjawab atau memaparkan terkait dengan program kerjanya. Silakan Muhammad Naufal. Mohon izin Cap. Terima kasih Cap atas waktunya. Persilakan saya menjawab pertanyaan Cap. Program kerja saya Cap lebih mengedukasi bagaimana untuk penampilan taruna
lebih mendekatkan diri dengan taruna-taruna maupun junior-junior, yaitu mungkin akan mengadakan Zoom bersama junior dan memberikan pengarahan-pengarahan apa yang baik untuk kedepannya, Pak. Sekian jawaban saya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Tadi dari Taruna Firdaus. Kami berikan kesempatan selanjutnya kepada Taruna Muhammad Ghazali. Silakan. Mujin Pak, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Mujin menjawab Pak. Untuk program kerja saya ke depannya Pak, saya memakai sistem program kerja yang seperti kemarin Pak, yaitu sistem adik asuh. Jadi sistem adik asuh itu di mana beberapa taruna senior yang memiliki pengetahuan atau ilmu setelah mengadakan praktek bisa memberikan pelajaran atau arahan-arahan kepada taruna junior, terkhususnya taruna semester 4 yang akan melaksanakan praktek pada tahun ini. Dan kedua, menghimbau kepada semua taruna untuk lebih aktif dalam semua kegiatan, termasuk kegiatan seminar ataupun kuliah umum, serta memperhatikan diri mereka masing-masing, seperti memperhatikan skripsi mereka, proposal mereka, ataupun berkas-berkas yang berhubungan sebelum mereka keluar prala ataupun menjadi seorang perwira. Terima kasih Pak, mungkin sekian program kerja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari Muhammad Ghazali. Selanjutnya kami persilakan kepada Taruna Yuspa Rante. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Program kerja saya apabila saya terpilih menjadi danmen atau kasmen, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas belajar mandiri taruna-taruni. Sebagaimana kita ketahui, persaingan di luar sana sangat ketat, sehingga sebagai taruna-taruni dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang kedua yaitu menerapkan sistem adik asuh, di mana taruna senior bertanggung jawab terhadap adik kelasnya apabila adik kelasnya tersebut memiliki masalah, baik itu masalah dalam jaringan, masalah dalam seminar, ataupun masalah dengan taruna ataupun dosen-dosen. Demikian yang dapat saya jawab. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Yang terakhir kami beri kesempatan kepada Taruna Jamaluddin. Silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Program kerja saya jika saya terpilih menjadi danmen atau kasmen Pak. Yang pertama itu kita lihat dari kendala sekarang ini, yaitu susahnya taruna-taruna jika disuruh mengikuti Zoom Pak. Mungkin program kerja ke depan saya itu dengan lebih melakukan pengawasan Pak kepada junior-junior atau angkatan saya Pak, dan mungkin perlu diadakannya Pak semacam dibicarakan lagi kepada perwira kompi Pak untuk sanksi kepada taruna yang memang agak susah dihubungi Pak, yang biasa tidak hadir tanpa adanya keterangan Pak. Karena untuk sistem online begini Pak, memang kendala tersebut terlalu sulit Pak. Karena biasanya taruna sering beralasan tidak ada jaringan, atau biasa lagi keluar Pak. Mungkin perlu diadakannya sanksi Pak agar taruna tersebut mempunyai rasa tanggung jawab kembali Pak untuk mengikuti setiap kegiatan Pak. Dan untuk mempererat antara hubungan senior dan junior Pak, mungkin akan diadakannya Zoom rutin Pak. Dan waktunya akan didiskusikan kepada junior Pak, bisanya kapan untuk memberikan semangat tentang pengalaman perala kita Pak, ya, apalagi yang ingin sekarang yang mau perala Pak, tentang pengalaman-pengalaman bagaimana cari perusahaan untuk meningkatkan motivasi mereka Pak. Sekian jawaban dari saya, terima kasih Pak.
Oke, terima kasih Taruna Jamaludin. Jadi semua sudah memaparkan program kerja terkait dengan pertanyaan dari Ibu Pudir 3. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Pudir 3 sebagai untuk tanggapannya. Silakan Ibu. Mereka sudah memberikan program kerja yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan mereka ini sesuai dengan program kerjanya untuk betul-betul jika terpilih nanti, kita membutuhkan calon danmen yang bisa menjadi perpanjangan tangan dari teman-teman perwira kompi dan juga dari prodi. Ya, karena bagaimanapun saat ini taruna-taruna yang akan kalian pimpin saat ini adalah ada di rumah. Jadi kita butuhkan sosok pemimpin yang bisa mengayomi untuk seluruh taruna. Nah, terima kasih atas program-programnya yang sudah dipaparkan. Saya serahkan kembali ke Pak Kapus. Silakan Pak Kapus. Oke, terima kasih Ibu Pudir 3. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu dari Bapak Kabak. Terima kasih Pak Kapus PKT dan Pudir 3. Baik, para kandidat calon resimen yang kami banggakan, sekaligus saya ingin perkenalkan diri, saya Supardi, KBAK STIP Makassar yang baru, KBAK yang lama saya tukaran tempat di STIP, sebelumnya saya di STIP. Sekaligus saya juga memperkenalkan tim yang ada di jajaran BAK, Subak alumni dan ketarunaan dan praktek kerja nyata ya, dirangkul ya Bang, di STIP beda. Sekarang secara definitif dijabat oleh Bapak Kurniawan Abadi. Kalau yang lain masih tetap posisi yang sama. Kalau Putri udah ada taruna udah kenal semua. Ya, baik, para kandidat sekalian, memang betul saya tidak ingin menanyakan satu-satu, tapi apa yang disampaikan tadi Bu Pudir 3, Bu Meti, bahwa leadership zaman sekarang ini sedikit berbeda. Karena adik-adik ini tidak ketemu langsung dengan juniornya. Namun berita baiknya yang saya monitor kemarin waktu saya di Jakarta, habis lebaran ini kelihatannya sudah ada lampu hijau untuk boarding dengan protokol yang sangat ketat dan pembatasan jumlah sesuai dengan edaran dari BPSDM. Sehingga kehadiran Anda sebagai sosok, sebagai abang, senior, kanda daripada adik-adik kalian ini menjadi tidak terlepas dari keberhasilan output pendidikan yang ada di PIP Makassar ini. Sehingga kami berharap adik-adik tadi yang menyampaikan visi misi yang cukup baik, ada hal yang ingin saya komentari terkait dengan kondisi zaman sekarang. Bahwa memang betul yang kami ingin dari Anda itu adalah membangun kesadaran. Move on dari rasa malas untuk masuk kelas. Karena kami sadari betul masuk kelas offline saja daya serap adik-adik taruna itu belum tentu maksimal. Apalagi secara online, ditambah dengan gangguan teknis dalam hal jaringan dan lain-lain. Nah ini yang membuat memang betul adik-adik punya visi misi tadi, ada yang menyinggung hal tersebut cukup menarik. Saya berharap nanti ini siapapun nanti akan menjadi komandan resimen, ini harus kita terapkan ini. Kemudian yang kedua lagi yang disampaikan tadi Bu Buket 3, kaitannya dengan kondisi pandemi ini, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga kebijakan ini jangan sampai disalahartikan. Nah, begitupun komandan resimen, karena Anda ini akan menjadi promotor, menjadi benchmark dari suatu institusi tertinggi yang ada di Politeknik Upayar Makassar ini. Sehingga Anda yang terpilih nanti ini benar-benar menjadi benchmarknya peserta diklat calon perwira pelayaran niaga yang masa depan. Nah, kaitan hal tersebut, visi misi yang kalian tadi sebutkan yang sempat menyinggung kaitannya dengan
hanya sekedar pola tingkah laku, etika, attitude. Nah, zaman sekarang perlu ditingkatkan lagi bahwa etika, attitude itu bukan hanya dilihat di depan mata, tetapi bagaimana beretika, bersosialisasi, khususnya di medsos. Itu betul sekali. Karena ujung jari kita ini bisa merubah nasib saat itu juga, bisa merubah status. Ketika ujung jari ini kita tidak perlukan sebagai mestinya. Karena ujung jari inilah di medsos bisa mencelakai kita, bisa menaikkan derajat kita, bisa menghancurkan masa depan kita. I think about the communication first and how to have a good communication to each other between senior and officer to make the junior can improve the ability and give the space about junior and how to improve their ability, how to make some art, and then also about lesson where when our junior want to go in C project, there are from senior give us some lesson to how you prepare to going abroad. Okay, thank you, Noval. What's other? Thank you, sir. Any suggestion? Kadet Jamaluddin, Yusuf Yusparante, Gasali, Firdaus. Do you have any suggestion about that? Excuse me, Yusparante Parangan. Okay, continue. I have suggestion for my cadet in my campus to improve their skill English. According to organization in our campus, we have organization English committee. In English committee, we training our skill and improve how to speak English because we know the English is very important wherever we go. And I have a program if Wednesday every cadet must be use English, so there is no Indonesian language. I think that's all. Thank you, sir. Okay, welcome. Anything else? Okay, thank you very much for your suggestion. Kembalikan ke Pak Kapus PKT. Terima kasih. Okay, thank you very much for speak.
Jadi tadi dari Kabak ya, kita bagaimana Anda lagi Bang Suges, adik-adik kita sekalian terkait dengan skill Inggrisnya. Nah ini yang menjawab ini hanya 2 ya. Diberi kesempatan yang lainnya. Mungkin kita dengar bagaimana dengan Jamaluddin, Muhammad Ghazali, Firdaus, maybe have idea or suggest regarding the two-step from the apa? Saya berikan waktu. Tapi saya close ya. Excuse me, sir. Siapa ini? Firdaus Irianto, Professor. Firdaus. Yes, sir. Okay, go ahead. Firdaus. Excuse me, sir. Thank you for this time you're given to me. I will give a suggest for maybe junior or my generation as how to just how to confident to speak English, sir. Because if want to join another company, another country, we must improve our English. So that's why I will try to speak to my junior or my generation how to improve and more confident to speak English. Thank you, sir. For the others, Kader Jamaluddin and Muhammad Ghazali, maybe you have idea. Excuse me, sir. Okay. Okay, I want to give my suggestion. If we want to improve our English in online system, maybe when we doing Zoom meeting with our junior, we must use English, maybe fixed or full. Firstly, maybe we are doing mixer bahasa and English, and for the future, maybe we will discuss with English Commit how to improve to teach our junior and how to make a spirit to speak English with our generation and our junior, sir. Thank you, sir. Thank you, Jamaluddin. For the last one, Kader Muhammad Ghazali. Excuse me, sir. Thanks for the question. Maybe English it's important from maybe English is important. Same maybe that's all for me, sir. I don't have idea from this question. Okay, thank you for all of you. Selanjutnya kami berikan kesempatan ya kepada Bapak Kasubag Ketarunaan, Bapak Kurniawan, sekalian memperkenalkan diri kepada Taruna. Ini Kasubag Ketarunaan kita yang baru. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Mohon izin Pak Kabak, Ibu Tirta 3 dan Pak Kapus, rekan-rekan semua yang di ruangan dan di Zoom. Izin perkenalkan, nama saya Kurniawan Abadi. Saya diberikan tugas saat ini di Kasubag Ketarunaan dan alumni. Sebelumnya mungkin sempat kosong beberapa bulan, dan momen hari ini kita berkenalan dan juga mungkin berinteraksi. Di sini saya lihat ada untuk pemilihan calon Komandan Resimen Taruna.
Dan saya lihat tadi menjawab pertanyaan dari Pak Kabak dan Ibu Putir juga beberapa saya sempat memperhatikan, dan ada beberapa yang mungkin perlu kita diskusikan ya. Taruna Jamaluddin, Yus Parante, Muhammad Ghazali, Firdaus Irianto, dan Muhammad Naufal. Anda ini semua ini kan akan menjadi calon pemimpin, ya walaupun lingkupnya untuk di Taruna, tapi ya saya doakan nanti ke depan mungkin akan menggantikan Pak Supardi atau mungkin Ibu Meti atau mungkin bahkan direktur. Nah, amin. Nah, namun di sini saya baru melihat kulitnya saja, nih, mohon maaf. Ya kalau kita lihat terkait kepemimpinan, ini kan ceritanya kita sedang memilih calon pemimpin di antara kita ini. Kepemimpinan itu ada model otoriter ataupun transformasional gitu, dan lain sebagainya. Kita berharap ini kan teman-teman ini adalah representasi dari generasi milenial untuk menjadi pemimpin transformasional ke depan gitu ya. Nah, tapi pasti ada tantangannya dong. Tantangannya adalah saat ini seperti tadi disebutkan kita COVID. Artinya kan kendalanya itu adalah kita tidak bertatap muka secara langsung. Kemudian Danmen ini kan berinteraksinya dengan mungkin senior-senior gitu ya, yang mungkin boleh dibilang generasi kolonial lah gitu. Sedangkan junior-junior kita adalah generasi milenial yang mungkin melek akan segala informasi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, mungkin boleh saya diberikan cerita atau taktik atau langkah-langkah strategi apa yang Anda calon komandan resimen ini akan ambil terkait mengkolaborasikan itu atau mensinkronkan itu, karena kalian nanti akan menjadi jembatan penghubung antara yang muda dengan yang tua. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya terkait promotion. It's about promotion. Because we know that Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini memiliki sejarah yang panjang. 100 tahun bahkan nanti dalam rangka 100 tahun ini akan di Oktober. Artinya ada banyak stakeholder di luar sana yang mengerti atau tahu benar apa itu PIP Makassar. Nah, kalian sebagai calon komandan resimen, apa langkah strategis untuk lebih memperkenalkan PIP Makassar ini, baik itu tingkat nasional ataupun tingkat internasional? Mungkin itu dulu. Silakan dijawab, mau berurutan atau siapa yang berinisiatif, silakan. Terima kasih. Ayo, jadi saya tunjuk aja ya, biar saling menunggu. Kita mulai dari Kadet Yusuf Parante. Silakan. Terima kasih Pak. Mohon izin saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, strategi mensinkronkan senior dan junior. Seperti yang ada di misi saya, yaitu menerapkan pola adik asuh, di mana taruna senior bertanggung jawab terhadap taruna junior. Jadi, taruna senior berpikir untuk bertindak sewena-wena kepada taruna junior karena sudah memiliki tanggung jawab. Jadi di mana taruna senior mengasuh adiknya apabila adiknya tersebut memiliki masalah. Saya rasa dengan strategi tersebut hubungan antara senior dan junior dapat berjalan dengan harmonis. Pertanyaan yang kedua, strategi untuk memperkenalkan PIP ke dunia nasional maupun ke dunia internasional.
saya memiliki strategi yaitu menggunakan sosial media, di mana taruna-taruni kita ketahui telah memiliki sosial media, dan sosial media tersebut saya harapkan untuk digunakan dengan sebaik mungkin untuk mempromosikan Apa dengan ke tingkat internasional. Kita ketahui bahwa taruna-taruni PIP pernah praktek di perusahaan luar dan memiliki teman dengan negara asing, sehingga pertemanan tersebut pasti berkelanjutan ke sosial media, sehingga apabila taruna yang telah mengalami praktek ke luar negeri memposting sekolahnya atau memposting tentang dirinya, sehingga teman tersebut dapat mengetahui bahwa oh ternyata kadet dari PIP Makassar tersebut dari Indonesia sangat baik, asalkan postingan tersebut harus dengan hal yang positif. Saya kira demikian, terima kasih. kasih dari Taruna Yospa. Selanjutnya kami persilakan Muhammad Novel. Mohon izin Pak, terima kasih atas waktunya. Persilahkan saya menjawab Pak. Mohon izin untuk pertanyaan pertama. Saya rasa dengan adanya keterdekatan antara senior junior, kemudian membangun komunikasi antara senior junior, memberikan ruang komunikasi terhadap senior junior, itu bisa lebih meningkatkan rasa respect antara senior ke junior, ataupun sebaliknya. Dengan bila mana ada suatu masalah, saya lebih menganalisa permasalahan dan menghindari unsur-unsur intervensi yang bisa nanti akan timbulnya provokator, kemudian terjadi tindakan intimidasi terhadap junior. Oleh karena itu, kenapa saya tekankan pentingnya komunikasi antara satu sama lain. Untuk pertanyaan kedua, saya lebih memilih untuk penampilan lebih pertama. Dengan bagaimana kita bisa karena mensosialisasikan kampus kita karena luar, kalau dalam segi penampilan sendiri kita tidak kurang memperhatikan. Nah, saya akan mensosialisasikan, apalagi tentang sosial media, yang dimana zaman sekarang itu sosial media sangat harus digunakan dengan bijak, entah itu di Instagram ataupun Twitter, Facebook, dan YouTube bahkan. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Taruna Novel. Selanjutnya ke Taruna Firdaus. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Pak. Biarkan saya menjawab. Baiklah. Pertanyaan pertama, yaitu strategi saya jika nanti terpilih dan menjadi jembatan antara junior dan senior, yaitu bagaimana cara mensosialisasikan kepada senior-senior untuk lebih mengutamakan pendidikannya, karena jika sebentar lagi akan lulus dari PIP, Pak, lebih fokus ke pendidikan, Pak. Dan kepada junior, bagaimana cara lebih sopan lagi dan bagaimana cara untuk menghadapi senior, Pak. Untuk soal yang kedua, langkah strategis untuk memperkenalkan kampus, yaitu dengan cara memaksimalkan sosial media oleh taruna-taruna, Pak. Jadi pertama kita akan mensosialisasikan ke taruna, lalu
kita akan mengarahkan Taruna untuk memperkenalkan kampus kita melalui sosial media, Pak. Demikian jawaban saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Ghazali. Muhammad Ghazali. Di mana setiap taruna senior bertanggung jawab terhadap taruna juniornya. Dalam artian bertanggung jawab dalam arti baik. Yang pertama itu mengingatkan mereka tentang kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan di kampus, seperti memperhatikan skripsi mereka serta kegiatan-kegiatan lainnya. Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kita untuk membuat kampus terkenal secara nasional maupun internasional? Kita bisa menggunakan media sosial untuk membuat kampus kita ini terkenal di nasional maupun internasional, dengan cara mendekatkan diri kepada bukan sesama taruna seperti mahasiswa lain. Jadi mereka untuk mahasiswa yang bukan taruna dapat mengetahui taruna pola kedinasan itu seperti apa. Mungkin sekian jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang terakhir kami persilakan ke Taruna Jamaluddin. Silakan. Siap, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab untuk soal pertama, yaitu mensinkronkan hubungan antara senior dan junior. Mungkin dalam masa pandemi ini, Pak, mungkin lebih banyak kita melakukan Zoom, Pak, dengan berbagi pengalaman, dan kita lebih membuka ruang kepada junior, Pak, untuk mereka menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka, apalagi untuk juga memperkenalkan kepada mereka hubungan senior dan junior, Pak, seperti apa senior hubungan dan junior yang baik, Pak. Dan untuk memperkenalkan PIP ke dunia luar, Pak, mungkin cara yang paling baik sekarang yaitu dengan menggunakan sosial media, Pak. Tetapi harus digarisbawahi, Pak, sebaiknya mungkin dengan menggunakan sosial media, tapi kita membuka semacam akun official, Pak. Semacam setiap angkatan buka atau setiap gelombang membuka satu akun, Pak, untuk lebih gampang dikoordinir apa yang akan diposting untuk mempromosikan PIP Makassar, Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih dari semua kandidat telah memaparkan jawaban dari Bapak Kasubag tadi ketarunaan. Mungkin kami beri kesempatan selanjutnya ke Bapak Budir 1. Bapak Budir 1 online. Silakan, Pak, Bapak Budir 1. Baik, terima kasih Ketua Kampus PKT. Ya, kepada kandidat dan men ya. Kalau saya mendengar tadi apa yang sudah disampaikan, misi programnya sih semuanya bagus ya. Cuma yang kita butuhkan tuh realisasinya ya. Realisasi dari kegiatan itu. Biasa memang kalau calon kandidat itu pasti menyampaikan hal-hal yang baik-baik dan pasti yang membuat orang itu menjadi yakin gitu ya. Ya kalau kita melihatnya positif aja dan kita berharap apa yang Anda programkan itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau saya pertanyaan saya adalah pada masa pandemi seperti ini, tentunya hubungan ya, emosional
senior junior itu boleh kata sangat kurang atau sulit ya dilakukan. Dan masa pandemi ini juga belum tahu sampai kapan berakhirnya. Ya semoga aja setelah Lebaran nanti Anda sudah bisa masuk kampus ya. Tentunya ya, kalau masuk kampus pun pasti protokol kesehatan juga. Nah, dalam kondisi taruna yang sangat banyak ya ini. Beda waktu zaman saya. Kalau setiap angkatan tuh paling ya kurang dari 100 orang ya kan. Jadi kalau hubungan emosional antara senior junior itu boleh dikata ya sangat dekat gitu. Dan kita hafal itu. Senior menghafal junior, junior menghafal senior tuh gampang. Tapi dalam kondisi saat ini sudah masa pandemi, jumlah siswanya yang banyak. Nah ini tugas berat Anda nanti siapapun yang terpilih menjadi danmen, bagaimana hubungan emosional antara kakak dengan adik itu bisa terjalin dengan baik. Kira-kira ya selain tadi saya lihat ada yang menyampaikan bisa dengan ada pertemuan Zoom gitu ya. Ya tapi kan tidak serta-merta bisa hadir semua. Kenapa? Karena jaringan. Itu juga tidak bisa kita pungkiri. Kalau posisi adik kelasnya misalnya atau siapapun taruna itu di luar daerah yang sangat pedalaman, ya mungkin sinyalnya juga susah. Ya kan? Nah, kalau pertanyaan saya, bagaimana kira-kira ya kita berharap itu hubungan emosional, hubungan antara kakak dengan adik itu bisa terjalin walaupun pada masa pandemi ini. Kira-kira ada enggak trik-trik Anda? Yang sampai danmen enggak dikenal sama adik kelasnya. Terutama ya semester 2 sekarang. Ya. Danmennya mungkin enggak tahu dia siapa. Nah, kalau Anda sebagai danmen kira-kira apa yang harus Anda lakukan supaya bukan dia mengenal Anda saja tetapi dia mengenal juga seluruh kakak-kakaknya itu, kakak kelasnya itu. Kira-kira apa itu trik-triknya itu? Atau langkah-langkah yang bisa Anda lakukan kalau hal ini terjadi, bagaimana mendekatkan itu antara adik dengan kakak. Terus yang kedua, ini dari calon ini pasti ada yang tidak terpilih jadi danmen ya kan? Tidak semua jadi danmen kan? Betul nggak? Siap, betul Pak. Iya. Nah, seandainya, pertanyaan saya, seandainya yang tidak terpilih ini, apa yang Anda lakukan terhadap, atau dukungan Anda terhadap yang terpilih? Apakah Anda menarik diri sebagai staf? Tidak mau mencalonkan sebagai staf atau jadi taruna biasa saja? Atau Anda tetap bersedia mendukung danmen dengan menjadi stafnya juga? Coba saya mau dengar, kalau Anda tidak terpilih jadi danmen, apa bentuk dukungan Anda kepada calon danmennya? Atau danmen yang terpilih nanti? Ya, saya rasa itu mungkin dari saya. Saya yakin nanti danmen yang terpilih bisa betul-betul menjadi panutan ya. Dan membawa nama baik PIP ini lebih baik dengan menunjukkan sikap-sikap yang patut menjadi contoh ya bagi siapapun, dia sebagai senior ataupun dia sebagai junior. Begitu juga pada saat nanti di masyarakat. Dan sampai Anda baik saja dalam kampus atau nampak disiplin pada saat Anda menggunakan pakaian dinas saja, tetapi setelah Anda tidak pakaian dinas, Anda tidak menunjukkan bahwa Anda itu seorang yang
taruna, maksudnya seorang yang memang diajarkan hal-hal yang patut dibanggakan di masyarakat atau sebagai contoh di masyarakat. Selesai itu dari saya. Terima kasih kepada Kapus PKT. Ya, terima kasih Bapak Pudir 1. Ya, jadi ini sebagai untuk diketahui adik-adik taruna ini, jadi Pudir 1 ini juga Darmen ya, Kasir apa perwira batalion, komandan batalion pada zamannya. Jadi ini salah satu dan Yon pada zamannya ya. Jadi Pudir 1 kita sekarang ini. Oke, kami persilakan ke kandidat ya. Mungkin saya berikan ya berurutan untuk menjawab ya terkait dengan pertanyaan dari Bapak Pudir 1. Ya, yang pertama terkait dengan pendekatan ya kepada adik-adik bagaimana trik-trik kita. Kemudian yang kedua, bila tidak terpilih sebagai danmen periode sekarang apa bisa membantu ke danmen yang terpilih. Oke, kami beri kesempatan yang pertama Muhammad Ghazali, silakan. Mujin Pak, Mujin menjawab pertanyaan dari Kapten Hadi. Pertanyaan untuk menjawab pertanyaan pertama Pak, trik-trik khusus bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada junior-junior kita. Trik saya itu Pak sama dengan sistem adik asuh, cuma kita bertahap Pak. Bertahap dalam artian kita mengadakan pendekatan dengan cara tatap muka, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Mengadakan tatap muka yang pertama itu kita mengadakan tatap muka antar taruna junior yang berdomisili di daerah Makassar. Kita memberikan arahan pada saat tatap muka tersebut, dan untuk taruna senior yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut ialah taruna-taruna senior yang memiliki pengalaman berlayar ke luar negeri, agar bisa memotivasi para taruna senior untuk lebih belajar pada saat di kampus. Pertanyaan kedua, bila mana saya tidak terpilih menjadi kandidat danmen, saya akan membantu calon danmen dalam segi bagian kehumasan. Berhubung saya menjabat sebagai seksi humas, saya akan membantu danmen dalam bagian humas, entah itu dalam segi dokumen berkas untuk taruna semester 8 yang akan mengadakan wisuda, ataupun taruna-taruna junior yang akan melaksanakan praktek laut seperti itu Pak. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang selanjutnya kami beri kesempatan ke Yuspa. Silakan Yuspa. Siapa? Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kita ketahui bersama bahwa kita berada dalam masa pandemi, di mana hubungan emosional antara senior dan junior berjarak, sehingga untuk mengharmonisasikan hubungan antara senior dan junior, saya menerapkan pola adik asuh, di mana taruna senior bertanggung jawab terhadap taruna junior, dan apabila saya terpilih menjadi danmen atau kasmen, saya akan memberikan motivasi kepada taruna-taruni atau adik-adik junior, sehingga motivasi tersebut dapat membuat mereka menjadi semangat menjalani status mereka menjadi seorang taruna. Dan yang kedua yaitu memberi wawasan kepada taruna-taruni maupun adik-adik taruna-taruni, sehingga menjadi bekal untuk mereka di dunia praktek maupun di dunia pekerjaan. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apabila saya tidak terpilih menjadi kandidat dan menkasmen, saya akan tetap
bekerja sama dengan teman-teman saya yang terpilih menjadi Danmenkasmen, di mana saya tetap siap untuk bekerja sama mewujudkan visi dan misinya. Pertanyaan yang ketiga, hubungan taruna dan masyarakat. Kita tidak hanya bersikap profesional dan bersikap layaknya seorang taruna di lingkup kampus, tetapi sebagai seorang taruna wajib untuk tetap menerapkan sikap Yuspa selesai. Noval, oke, Noval silakan. Siap, Cap. Mohon izin, Cap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, Cap. Persilakan saya menjawab, Cap. Untuk pertanyaan pertama, yang dimana keterbatasan karena pandemi ini ya kita akan melaksanakan Zoom terhadap adik-adik junior, pengenalan-pengenalan yang mungkin mereka belum tahu lebih lanjut tentang hal-hal seperti apa sih itu sebenarnya pengertian dasar taruna, bagaimana itu taruna, dan untuk kedepannya bagaimana bekal mereka untuk peralatan. Terus yang kedua, bila mana saya tidak terpilih menjadi danmen, saya akan tetap ikut berpartisipasi untuk masuk dalam staf apa saja demi mendukung danmen kasmen untuk mewujudkan visi dan misinya. Dan pertanyaan yang ketiga, ya menyadari identitas kita sebagai taruna, baik itu saat kita sedang memakai pakaian dinas ataupun sedang tidak memakai pakaian dinas, yang dimana attitude lebih utama. Terima kasih. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Firdaus. Kadet Firdaus. Pak, mohon izin menjawab, Pak. Pertanyaan yang pertama yaitu pada masa pandemi bagaimana mempererat hubungan emosional antara senior dan junior. Yang pertama itu, Pak, mungkin program saya ke depan yaitu akan mengadakan Zoom kepada junior dan senior akan bergantian mungkin untuk melakukan membuat kelas dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada junior serta membagi pengalaman-pengalaman selama menjadi kadet di atas kapal maupun di perusahaan-perusahaan di darat. Yang kedua yaitu dengan cara
mensosialisasikan kepada junior dan senior di mana mereka satu daerah agar sebisa mungkin bertemu dan melakukan percakapan serta dalam rangka serta bagaimana caranya senior untuk lebih memperhatikan lagi juniornya, Pak. Pertanyaan kedua, jika saya tidak terpilih menjadi danmen, saya akan tetap menjadi staf apapun yang diberikan kepada saya dan bertanggung jawab serta untuk menjadikan resimen sekarang menjadi lebih baik lagi, Pak. Dan yang ketiga, bagaimana untuk menghadapi masyarakat, yaitu dengan memprioritaskan sikap kita sebagai taruna di dalam kampus maupun di luar kampus, tetap kita lakukan attitude yang baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, kami beri kesempatan kepada Taruna Jamaluddin, silakan. Siap Pak, mohon izin Pak melanjutkan jawaban saya Pak untuk soal nomor 2. Jika saya tidak terpilih sebagai danmin atau kasmen Pak, saya akan tetap mendukung penuh siapa yang akan terpilih nanti Pak. Saya akan tetap mendukung visi misi yang akan dijalankannya Pak. Dan untuk cara berperilaku di luar kampus Pak, saya rasa sedari masuk Pak sudah ditekankan untuk taruna itu merupakan hal utamanya yaitu attitude-nya Pak. Jadi harus ditekankan nanti Pak kepada junior dan angkatan saya Pak untuk lebih memperhatikan sikapnya ketika di luar Pak untuk menjaga nama baik kampus. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi dengan berakhirnya Jamaluddin menjawab pertanyaan dari Putih Bersatu. Selesai semua ya? Yusfa tadi sudah ya? Siap, mohon izin ada tambahan Pak. Itu Budir 3.